Shalom. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersaat teduh. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah kami yang baik, Allah kami yang sudah memberkati, Allah kami yang sudah menopang kami melewati segala keraguan, kekhawatiran, tetapi kami yakin kami ada sampai hari ini itu semua karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu kami kembali merendahkan hati pikiran kami kepada firman-Mu yang kudus. Biar Tuhan memberkati pembacaan dan perenungan sabda Tuhan ini. Berikan kami hati yang baik, hati yang selalu memuji Tuhan, pikiran yang selalu tertuju kepadamu. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami semua, kuasai hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kuasa daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab kita pada saat ini terambil daripada Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, tapi lebih bahagia ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas sehari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, anak-anak, opa, oma, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana sikap kita jika kita mendengar peristiwa banjir, tetapi peristiwa itu dilaporkan sama orang yang berada di tingkat 10 dalam peristiwa banjir itu. Tetapi ada orang juga yang melaporkan peristiwa banjir itu, dia ada di dalam situasi banjir itu, yang mencari informasi sehingga dia tahu apa yang terjadi di sana. Bahkan orang yang melaporkan itu juga mengalami situasi banjir. Dari kedua orang ini tentunya kita akan mendengar orang yang melaporkan yang lebih akurat, yang punya data, yang ceritanya ia rasakan runtut, karena ia pasti punya pengalaman. Ia memberikan informasi tidak sembarangan karena dia ada dalam peristiwa itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga terjadi dalam tulisan Lukas ini. Kita tahu Lukas adalah seorang sejarawan. Dia punya data yang baik tentang ketetapan atau kepercayaan ucapan yang ia lakukan dapat dipertanggungjawabkan. Lukas bukan memberikan kesaksian yang bohong atau palsu. Makanya Lukas secara runtut, jikalau kita membaca pasal demi pasal, ia sedang menceritakan bagaimana Kristus mulai daripada pemberitaan pertama sampai kepada pemberitaan terakhir. Lukas begitu mencatatnya dengan baik. Dari firman Tuhan kepada Zakaria, lalu kepada Ibu Yesus, dan dilahirkan bahkan sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu Lukas mencatatkannya dengan baik. Bahkan dikatakan dalam nas yang kita baca, ia membukukan agar apa yang ia lakukan itu sungguh benar. Nah, melalui tulisan ini kita mau merenungkan bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah, ini adalah inti surat daripada Lukas.
peristiwa Lukas ini bukan rekayasa seseorang. Lukas menulis kisah ini kepada Theophilus yang mulia. Ia mau menderitakan bahwa kisah-kisah Yesus pada waktu itu sungguh benar, tepat. Alur ceritanya sungguh nyata dirasakan oleh orang-orang pada waktu itu, sehingga berita tentang Yesus patut dipercayai. Berita Injil Lukas bukan rekayasa seseorang yang mengaku menerima firman Tuhan di dalam situasi pada waktu itu, tapi Lukas membuktikan kekuatan Injil Allah. Ya tentunya ini berbeda dengan pandangan orang lain. Lukas percaya bahwa Kristus itu sungguh-sungguh benar dan berita pengajaran yang diterima pada waktu itu adalah benar. Bukan rekayasa seseorang, bukan pengalaman pribadi seseorang, tetapi bukti-buktinya akurat dicatat oleh kitab Lukas. Bukan hanya pengalaman iman yang kosong yang dialami oleh Lukas, tetapi dia sungguh-sungguh patut mengalami peristiwa tentang Kristus. Sebagai murid Yesus, kita seharusnya memahami dengan jelas iman kita kepada Tuhan. Bukan kita malah meragu. Oleh sebab itu, Lukas mencatat kitab ini supaya orang-orang pada waktu itu, bahkan pada saat ini, menyatakan ajaran Kristus itu sungguh benar. Yang kedua, melalui tulisan awal yang diberikan oleh Lukas ini, mau mendeklarasikan bahwa peristiwa tentang Yesus dapat dipertanggungjawabkan. Bukan rekayasa murid. Tidak ada peristiwa Yesus yang dapat diragukan lagi. Apalagi untuk membohongi jemaat. Tetapi berita ini dapat dipertanggungjawabkan. Kejadiannya memang itu betul dan wajib dipercaya. Menjadi pengikut Kristus melalui tulisan Lukas ini membuka mata rohani kita dan akal kita bahwa hidup dan berita yang diberitakan oleh Lukas itu dapat dipertanggungjawabkan. Jikalau kita dapat mendengar banyak orang yang menyangkal tentang keberadaan kitab kita, ada kesalahan, ada keliruan, mungkin itu lahir daripada pemahaman imannya terhadap agamanya atau Alkitabnya yang penuh dengan kejanggalan. Tetapi kitab ini, Lukas menulis kepada Theophilus, dia sungguh-sungguh membuktikan bahwa ajaran yang pada waktu itu adalah benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki minggu Advent yang pertama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menyertai perjalanan kehidupan kita sampai pada saat ini. Ini mau mewartakan bahwa Kristus akan lahir dan Kristus akan mengubah kehidupan kita. Walaupun masa-masa ke depan masih banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Tetapi biarlah iman kita tetap teguh, tetap bersandar kepada Tuhan. COVID kita sudah hadapi sampai saat ini. Tentunya ini memberikan kita kekuatan baru. Kita tetap mengandalkan Tuhan karena Tuhan bisa dipercaya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah iman kita tetap teguh. Jangan bertanya, di mana Tuhan pada waktu kita bergumul? Tapi pertanyakan di mana imanmu ketika engkau sedang bergumul, karena Tuhan selalu ada berserta denganmu. Marilah kita hidup mewartakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan memang benar, Tuhan dapat menyatakan kuasanya bagi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu buat kami. Tuhan berkati sepanjang hari ini, berikan kami kekuatan, berkat, sukacita, agar nama Tuhan selalu dimuliakan melalui hidup kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.